Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aksara Islam. Sahabat beriman, beberapa waktu dunia sempat dihebohkan dengan kemunculan gunung emas. Temuan gunung emas di Kongo, Afrika mendadak menarik perhatian dunia termasuk publik Indonesia. Banyak yang mengaitkan hal ini dengan pertanda kiamat sudah dekat. Diberitakan bahwa penemuan gunung emas di sebuah desa provinsi Kivu Selatan, Kongo, membuat warga Kongo berbondong-bondong mendatangi perbukitan merah. Mereka menggali menggunakan peralatan seadanya untuk mengumpulkan biji-biji emas. Benarkah ini pertanda kiamat sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sejak 15 abad lalu? Dalam perspektif Islam, Rasulullah memang sudah mengabarkan akan kemunculan gunung emas di akhir zaman sebagai tanda-tanda kecil kiamat sudah dekat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sampai sungai Efrat, Al-Furat mengering sehingga muncullah gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk merebutkannya. Dari setiap 100 orang yang merebutkannya, terbunuhlah 99 orang. Setiap orang dari mereka mengatakan, 'Mudah-mudahan akulah orang yang selamat.'" Hadis riwayat Muslim nomor 2894. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan, hari kiamat tak akan terjadi sebelum sungai Efrat mengering dan menyingkapkan gunung emas yang mendorong manusia berperang. 99 dari 100 orang akan terbunuh dalam pertempuran, dan setiap dari mereka berkata, "Mungkin aku satu-satunya yang akan tetap hidup." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi menyebutkan bahwa di antara tanda kecil terjadinya kiamat adalah mengeringnya sungai Efrat di Irak dan kemunculan gunung emas. Manusia pun saling bunuh untuk merebutkannya. Fakta hari ini gunung emas itu ditemukan di pegunungan Kongo, bukan di sungai Efrat yang mengering seperti yang disabdakan Nabi. Sungai Efrat dikatakan sebagai salah satu pertanda akhir zaman. Sungai ini dikenal dengan nama Al-Furat dalam bahasa Arab, yang artinya air paling segar. Sungai ini mengalir dari timur laut Turki. Sungai Efrat dan Sungai Tigris adalah dua bengawan yang menjadi sebab daerah di sepanjang tepiannya disebut Mesopotamia, negeri di antara dua sungai. Dari sumbernya di kawasan timur Turki, Sungai Efrat mengalir melintas Suriah dan Irak, sampai akhirnya bersatu dengan Sungai Tigris menjadi Sungai Syatul Arab yang bermuara di Teluk Persia. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa Rasul melarang siapapun yang menemukan emas tersebut dilarang untuk mengambilnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari jalur Abu Hurairah, berbeda dengan hadis sebelumnya. Hampir terbuka Al-Furat dengan berisi simpanan emas. Siapa yang mendatanginya jangan sekali-kali mengambilnya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Pertama, terkait Al-Furat yang disebutkan dalam hadis tersebut, para ulama berbeda-beda dalam memaknainya. Selain menyebutnya bahwa Furat adalah sungai di Kufah, ada juga yang mengatakan bahwa Furat berarti laut. Ada juga yang mengatakan bahwa Furat adalah air yang rasanya sangat tawar sekali. Dari makna-makna ini, sebenarnya belum ada kesepakatan di antara para ulama hadis atas makna Furat yang sebenarnya. Dengan demikian, jika ada yang mengatakan bahwa keringnya sungai Efrat sekarang termasuk bagian dari tanda kiamat, maka bisa jadi benar, bisa jadi juga salah. Kedua, terkait makna Zabal min Zahab dan Kan min Zahab. 3 hadis di atas menggunakan 2 redaksi yang berbeda. Pertama menggunakan kata gunung dan yang kedua hanya menggunakan kata simpanan. Lalu mana yang benar? Syekh Al-Mubarakfuri menyebutkan bahwa perbedaan itu berdasarkan waktu sebelum dan sesudah ditemukan. Menurutnya, sebelum ditemukan oleh 100 orang, emas itu disebut simpanan, kanjun.
Namun setelah ditemukan banyak emas disebut Gunung Jabal. Artinya, penamaan Kanjun merupakan sebutan sebelum ditemukan, sedangkan penamaan Jabal menunjukkan banyaknya emas tersebut. Berdasarkan hadis ini, jika benar yang dimaksud dengan Furat adalah memang benar sungai Efrat, maka keringnya sungai tersebut tidak cukup menjadi tanda kiamat. Karena sebenarnya yang menjadi pokok dan inti dari hadis tersebut adalah mencegah pertikaian banyak orang untuk memperebutkan emas tersebut. Bukan saja karena sungainya yang mengering. Maka dari itu, Rasulullah mencegah kehancuran akibat pertikaian itu, yang disebut sebagai al-sa'ah atau kehancuran, dengan mengimbau agar tidak mengambil emas itu jika telah ditemukan. Menurut Al-Mubarakfuri, substansi hadis tersebut mencegah terjadinya pertikaian dan kehancuran akibat saling membunuh, sesuai dengan hadis Muslim yang lain dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak bumi akan mengeluarkan semua isi perutnya semisal tiang dari emas dan perak. Lalu akan datang seorang pembunuh seraya berkata, karena benda inilah aku membunuh. Lalu datang pula orang yang memutuskan tali silaturahmi seraya berkata, karena benda inilah aku memutuskan tali silaturahmi. Lalu datang pula seorang pencuri seraya berkata, karena benda inilah tanganku dipotong. Kemudian mereka semua meninggalkannya begitu saja dan tidak mengambilnya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Ini menunjukkan bahwa tanda kiamat itu bukan terletak pada mengeringnya sungai Efrat, melainkan perebutan harta dari perut bumi yang membuat banyak orang berperilaku buruk, seperti mencuri, membunuh, dan memutus silaturahmi. Jika digali lebih dalam lagi, maksud dari hadis tersebut adalah larangan untuk berebut sesuatu yang bukan menjadi hak dan milik kita. Hal ini disebutkan oleh Imam Syamsul Haq Al-Azim Al-Abadi dalam Aunul Ma'budnya. Yang jelas, larangan untuk mengambil emas tersebut adalah akan timbulnya fitnah dan pembunuhan. Adapun tanda-tanda kiamat besar sebagaimana disabdakan Nabi, yaitu 1. Munculnya dukan atau kabut atau asap. 2. Turunnya dajjal. 3. Binatang melata. 4. Terbitnya matahari dari barat. 5. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 6. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. 7. Terjadi 3 kali penenggelaman di bumi, yaitu di timur, di barat, di Jazirah Arab. 8. Api muncul dari Yaman yang akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Tanda-tanda kiamat besar ini terdapat dalam hadis Sahih Muslim dari Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu. Ini hadis merupakan peristiwa yang berurutan dan ada yang tidak berurutan. Yang pasti kiamat akan terjadi dan kita tidak perlu bertanya kapan hari huru-hara itu terjadi. Para salafus saleh memberi nasihat agar kaum beriman hendaknya memperbanyak amal saleh dan mengisi hidupnya dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu video dari kami. Jangan lupa untuk dukung channel Aksara Islam dengan klik tombol subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.